Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Ibu sekarang akan minggu kemarin sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai jurnal umum ya. Yang sekarang yang akan Ibu bahas yaitu mengenai buku besar dan neraca saldo. Apakah kalian sudah mengenal buku besar? Mungkin kalian sebagian ada yang sudah pernah melihat atau ada yang belum. Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskan mengenai buku besar dan neraca saldo. Yaitu pertama, yaitu kita harus tahu dulu capaian pembelajarannya. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menerapkan posting jurnal umum atau khusus ke dalam buku besar. Ya. Adapun pengertian buku besar adalah atau disebut juga dengan generalizer adalah istilah bahasa Inggris dari buku besar umum yang merupakan alat yang digunakan untuk mencatat seluruh perubahan yang terjadi dalam suatu akun karena adanya transaksi keuangan. Kita lanjutkan, adapun fungsi buku besar yang pertama yaitu sebagai dasar penggolongan transaksi yang sudah tercatat dalam jurnal umum. Yang kedua, sebagai media klarifikasi dan pencatatan kode data transaksi yang bersumber dari akun-akun perusahaan. Yang ketiga, sebagai bahan dan sumber informasi dalam menyusun laporan keuangan. Yang keempat, sebagai bukti atau validasi dari semua data yang telah terkumpul. Yang kelima, sebagai catatan penyesuaian terhadap akun-akun perusahaan, pembaharuan terhadap akun yang terdapat pada buku besar umum, dan berkas data bertransaksi. Adapun manfaatnya, yaitu yang pertama, memposting seluruh transaksi yang terjadi berdasarkan akun-akun perusahaan. Yang kedua, menyeimbangkan antara debit dan kredit dalam akun perusahaan. Yang ketiga, pencatatan transaksi bisnis selama periode akuntansi. Yang keempat, mempermudah proses pembuatan jurnal penyesuaian berdasarkan data transaksi yang akurat. Gitu ya. Itu manfaatnya. Adapun bentuk-bentuk buku besar itu ya ada beberapa macam. Yang pertama, bentuk besar berbentuk T ya. Itu buku besar paling sederhana sekaligus menjadi buku besar yang paling sering digunakan. Yang kedua, buku besar berbentuk sekontro atau sebelah menyebelah ya. Adalah versi lebih lengkap dari buku besar berbentuk T yang terdiri dari 2 kolom. Yang ketiga, buku besar berbentuk stapel. Bentuk stapel berkolom saldo tunggal yang terdiri dari 3 kolom. Dan yang kedua, saldo rangkap yaitu yang terdiri dari 4 kolom. Adapun cara mempostingnya yaitu kita pindahkan tanggal transaksi pada jurnal umum ke dalam kolom tanggal pada buku besar. Yang kedua, pindahkan jumlah debit dan jumlah kredit pada jurnal umum ke dalam kolom debit dan kredit pada buku besar. Yang ketiga, masukkan nomor halaman pada jurnal dalam kolom referensi dalam buku besar. Yang keempat, pindahkan informasi dan keterangan singkat pada jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini cara posting ke buku besar dari jurnal umum ke buku besar. Ini contohnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian neraca saldo, yaitu suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, di sini fungsinya untuk apa neraca saldo? Yang pertama yaitu untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan, baik perusahaan barang atau dagang atau perusahaan jasa. Yang kedua, untuk mencatat setiap data-data yang ada
pada setiap akun atau fungsi pencatatan. Yang ketiga, untuk melakukan koreksi terhadap seluruh catatan serta siklus akuntansi. Itu sebagai fungsi koreksi. Yang keempat, melakukan pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan atau fungsi monitoring. Ya, adapun manfaatnya yaitu pertama dapat memudahkan dalam melakukan pengecekan terhadap kebenaran buku besar yang telah dibuat. Yang kedua sebagai sumber pembuatan kertas kerja atau neraca lajur. Yang ketiga sebagai dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan. Adapun formatnya seperti ini. Ya, ini format untuk neraca saldo. Sekian pemaparan dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.